Tempe enak banget, buket bleketaket. Apa maning bar digoreng esih anget-anget. Tempe enak banget, buket bleketaket. Apa maning bar digoreng esih anget-anget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan. Kali ini kita akan membahas terkait tempe. Tempe merupakan makanan sehari-hari kita yang mudah kita temui, baik di ruang makan, di restoran, di pedagang kaki lima, bahkan di angkringan. Hidangan menu ini dari menu makanan kaum bawah hingga kaum atas. Makanan ini juga termasuk makanan yang murah. Kita bisa temukan di pasar dengan harga kisaran yang cukup relatif terjangkau. Seiring berjalannya waktu, tempe berkembang di negara-negara maju seperti Jepang, London, Inggris, Amerika, Australia, dan negara lainnya. Namun walaupun berkembang di negara-negara maju tersebut, harganya tentunya juga relatif jauh lebih mahal daripada di Indonesia sendiri. Makanan yang diturunkan nenek moyang kita ini bisa diolah menjadi aneka hidangan. Mulai dari tempe mendoan, tempe telur asin, tempe saus barbeque, stik tempe, hingga burger tempe tersaji di meja makan. Tak mengherankan bila konsumsi olahan kedelai ini cukup tinggi. Harga tempe di Indonesia terbilang murah. Pasar internasional, harga tempe meningkat berkali-kali lipat. Menurut data Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, harga satu potong tempe kemasan seberat 400 gram di Jepang dan Amerika Serikat mencapai Rp40.000. Sementara di wilayah Jerman dan Swiss dihargai Rp30.000. Di Prancis dan Inggris, harga tempe bisa mencapai Rp120 hingga Rp140.000 per potong. Dan yang termahal adalah di Australia, Rp150.000. Masyarakat dunia mengenal tempe sebagai makanan sehat, enak, dan mudah diolah. Lalu mereka sudah tahu juga bahwa tempe itu superfood. Kalau tempe di negara mereka mahal sekali harganya, tapi kalau di Indonesia murah dan mereka bisa mendapat tempe yang enak banget di sini dengan olahan yang luar biasa kreatif seperti itu. Kepopuleran makanan asli Indonesia di mancanegara ini tak lepas dari upaya Rustono. Pria asal Grobogan, Jawa Tengah ini sejak 1997 mulai memasarkan tempe ke sejumlah wilayah di Jepang. Dapur kecil di rumahnya di wilayah Shiga, Jepang menjadi pabrik tempe pertama. Kerja kerasnya berbuah manis. Kini hampir seluruh Jepang menjadi wilayah distribusi tempe Rustono. Dan kini tak hanya Jepang, Rustono mulai mengembangkan produksi tempenya ke sejumlah wilayah di Eropa dan Amerika. Dulunya peta ini kosong ya, nggak ada titik-titik merahnya. Oke. Berarti kami ini di sini nih. Oke. Kami di sini nih, di sini. Oke. Produksi Itu di Shiga, Ya, terus ini dari apa namanya? Dari utara ke selatan udah terjangkau semua, Mas ya, Rustono tempe ini ya, Mas ya. Pemerintah bersama Gabungan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia berencana mengekspor sejumlah menu olahan tempe. Rencana ini diharapkan akan segera berjalan pada tahun ini demi memperbesar pasar tempe dunia. So I get a mix of the kunin curry and also the cumin tempeh. It's the most tasty food around these two markets that we have here, at least for myself. I like it because it feels healthy. Do you know where tempeh come from? Yes, Indonesia. Tempe dan tahu, produk olahan biji kedelai yang mendunia. Penganan kuliner khas Indonesia ini merupakan produk makanan yang paling banyak dicari di benua Eropa. Di kota Nuremberg, Jerman,
sebuah kedai kecil menawarkan tempe dan tahu organik dengan cita rasa khas Indonesia. Tidak hanya diminati para vegetarian dan vegan, produk olahan biji kedelai yang ditawarkan di kedai ini juga diminati pecinta kuliner. Bisa dibilang bahwa tempe ini merupakan superfood, yaitu di mana sumber makanan yang sangat bergizi sekali, dan juga kita dengan bangga bahwa tempe adalah buatan Indonesia, yang dimana sekarang ini sangat banyak sekali movement atau pergerakan-pergerakan yang dapat mengencourage atau membuat masyarakat untuk dapat mengonsumsi tempe lebih banyak. Nah, dalam 100 gram tempe itu sendiri mengandung sekitar 20 gram protein, kemudian 10 gram lemak, dan 10 gram lagi adalah karbohidrat. Jadi secara makronutrisi sendiri, yaitu kandungan gizi, protein, karbohidrat, dan lemak, itu merupakan kandungan gizi yang bisa dibilang lengkap. Tempe makanan khas Indonesia yang sudah menembus pasar internasional. Namun walaupun demikian, kita patut waspada karena Jepang dan Amerika sendiri telah memberlakukan hak paten terhadap tempe tersebut. Berikut ulasannya. Tahukah teman-teman bahwa Amerika dan Jepang telah membuat hak paten terhadap olahan tempe? Hak paten dari Amerika Serikat tersebut dimiliki oleh perusahaan ZL Limited Partnership, Georgie, PAF, serta Yue. ZL Limited Partnership memiliki 8 paten. Georgie mematenkan minyak tempe. PAF memiliki 2 paten mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan. Serta Yue memiliki paten mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe. Kemudian di Jepang 6 paten dimiliki 7 penemu, masing-masing 4 paten pembuatan tempe, 1 paten mengenai antioksidan, dan 1 paten mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi. Masalah ini bisa menjadi pelajaran untuk Indonesia agar lebih peduli dengan makanan khas Indonesia. Dengan adanya perdagangan internasional tempe, dampaknya harga tempe akan ikut melonjak tinggi. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah bagaimana caranya menolong pedagang-pedagang kecil yang menjual tempe atau olahan tempe karena mereka tidak boleh menjual sembarangan tempe yang sudah dihak-patenkan negara lain. Oke, teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.